Shalom, shalom. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita datang menghampiri Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Saya yakin kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita senang, kita bahagia karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita awali pagi ini dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan, terutama keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebelum kami memulai mengawali hari ini, kami mau makan makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kami ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan. Salah satu ayat yang saya sukai, ya, senang dengan ayat ini, yaitu 2 Korintus pasal yang kelima ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Renungan kita hari ini adalah hidup karena percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memproklamirkan iman kita dengan berkata seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tentu bukan berarti kita tidak melihat atau mengabaikan apa yang kita lihat. Sudah pasti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, orang-orang di luar sana, kita ambil contoh melihat Yesus disalibkan. Sebelum disalibkan, dia diadili, disiksa. Bagi mereka, masa sih Tuhan dihukum, disiksa? Masa sih Tuhan mati? Nah, melihat mungkin di film atau di video, ya, Yesus diperlakukan seperti itu mungkin akan mempengaruhi iman kita. Atau dalam menjalani kehidupan kita, kita melihat hidup kita rasanya kok tidak berhasil, tidak diberkati Tuhan. Kita melihat hidup kita susah, sakit, miskin, gagal, ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi saudaraku, itu akan menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dalam iman kita, atau kita mendengar dan kita juga pernah mungkin mengatakannya, Yesus itu luar biasa, bagi dia tidak ada yang mustahil. Memang Alkitab mengatakan demikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan persoalan saya. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih. Kok saya melihat hidup saya susah, menderita, gagal? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah iman kita diuji. Oleh karena itu mulai hari ini, bukan berarti mengabaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tetapi memang dalam hidup kekristenan kita, dalam menjalani kekristenan kita, maka hal yang faktual, ya, seperti yang kita lihat itu, ya, itu harus lebih rendah daripada apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya dari Tuhan Yesus, dia sudah menyelamatkan kita. Contoh sederhana mungkin seperti sakit. Kita bisa nggak lihat kita akan disembuhkan oleh Tuhan? Ya mungkin tidak bisa. Tapi sudah banyak bukti. Bukan hanya orang sakit didoakan sembuh seketika.
Orang timpang dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Itu bukan saja di zaman Yesus, tapi zaman sekarang. Ya, kita masih melihat mujizat terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tadi saya bilang tidak menampilkan, mengabaikan apa yang kita lihat, dan itu terlihat dan itu jelas kita lihat mujizat itu masih ada. Tetapi sekalipun kita belum mengalami itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang dimaksud di sini. Sebab itu hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Gitu loh. Nah, jadi tidak semua, belum semua kita alami, tapi kita imani, kita percaya bahwa Tuhan ya suatu saat akan menjawab pergumulan dan doa-doa kita itu. Jadi kita harus mengandalkan hidup kita dengan iman percaya kita, sekalipun kita belum melihat atau sekalipun kita belum mengalami. Ya, ada lagunya itu kan. Nah, sekalipun melihat tapi aku percaya. Dan Tuhan senang dengan orang yang percaya kepada Dia. Jangan hanya mengandalkan pikiran, akal kita atau kekuatan kita. Ya, karena Tuhan itu hanya bisa diselami dengan iman percaya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari mulai hari ini kita lebih mempertegas lagi komitmen kita dalam hidup kita, bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus membuat iman itu lebih tinggi dari akal kita, dari pikiran dan pengalaman kita. Iman itu harus menguasai hidup kita, pikiran kita, ya. Jadi kita tidak melihat segala sesuatu itu hanya dengan akal dan pikiran kita. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau kita sakit, apakah kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, tapi kita imani, ya, kita berdoa untuk kesembuhan terjadi. Demikian juga pergumulan kita. Apa yang menjadi impianmu? Apa yang menjadi cita-citamu? Mungkin engkau belum melihat sekarang ini, ya. Kita belum melihat, tetapi kita percaya apa yang kita imani, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita percaya apa yang kita percayai, itu akan terjadi. Sekali lagi, itu akan terjadi karena kita tahu, kita percaya Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat, yang bagi Dia tidak ada yang sukar, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu, ini kalimat saya dan sering saya ulangi dan juga berbicara kepada saya, miliki iman percaya yang besar kepada Allah yang besar, supaya kita melihat perkara-perkara yang besar. Saudaraku, dengan iman percaya kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, tapi kalau kita mengandalkan akal kita, maka kemungkinan besar itu sulit terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu bisa kita lihat seperti yang dialami oleh Abraham, Yusuf, ya, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti Daud. Mereka berjalan di dalam iman mereka, iman percaya mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, bukan mengandalkan pikiran perasaan mereka atau apa yang mereka lihat semata, ya, tetapi mereka mengandalkan iman percaya mereka. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat Abraham diberkati Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan, ya, Daud diberkati Tuhan. Dan gilirannya saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan, karena kita hidup karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Yesus dapat memberikan solusi jalan keluar atas pergumulan dan persoalan kita, percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan kita, percaya kepada Yesus yang sanggup memberkati kita untuk sukses seperti yang kita inginkan dan kita impikan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, teruslah melatih kami menjadi anak Tuhan yang militan, yang mengandalkan iman percaya kami dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Karena itu kami datang dan menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan.
sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam berkemenangan.